Kendaraan. Silakan Pak Roni, sekalian memperkenalkan Pak. Ini anggota Komisi 11 yang baru dan periode ini adalah pertama kita rapat sama Bapak. Silakan Pak Dip. Oke. Saat ini Taspen melayani 7.897 peserta, di mana peserta aktifnya adalah 4,7 juta dan prima pensiun adalah 3,1 juta. Gitu ya. Jadi span of control Taspen itu menyebar di 57 kantor cabang, 17.000 titik layanan, dan kita juga bekerjasama dengan 44 mitra bayar, dan juga kita menempatkan beberapa personel kita pada 128 titik layanan pada mall pelayanan publik yang saat ini juga bertransformasi menjadi mall pelayanan publik digital. Adapun layanan kami untuk saat ini adalah yang untuk memudahkan para pensiunan ASN, yaitu adalah layanan tanpa dokumen, autentifikasi digital, Taspen Hour online service, layanan antar pembayaran pensiun kepada para pensiunan yang tidak tersentuh oleh teknologi, layanan klaim otomatis, dan layanan klaim 1 jam. Nanti akan kita elaborate lebih lanjut dari layanan-layanan tersebut. Next. Nah, sejarah dan dasar hukum tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Prima selaku Dirjen Kendaraan. Pengalihan pembayaran pensiun dari Kemenkyu kepada Taspen itu dimulai dari tahun 86 gitu ya, tapi baru roll out seluruhnya itu pada tahun 1990. Dan dasar hukum Taspen untuk ditunjuk sebagai pengelola program pensiun baik bersifat wajib maupun sukarela itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kami bersama-sama dengan PT Asabri itu ada diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Adapun peserta Taspen adalah PNS Pusat, pegawai negeri daerah otonom, pejabat negara termasuk di dalamnya adalah anggota DPR, dan penerima pensiun anggota ABRI sebelum 1 April 1989, juga para veteran. Next slide. Nah, program PT Taspen Persero sebenarnya ini terbagi dalam 4, cuman 2 yang besar itu adalah THT dan pensiun, gitu ya. Jadi untuk THT sendiri itu kalau kita ngelihat di sini iurannya adalah 3,25% dari Gapok plus tunjangan, gitu. Untuk masa perlindungan peserta aktif dan pensiun. Kemudian untuk pensiun ini 4,75% dikali Gapok plus tunjangan keluarga. Itu pensiun masuk ke buku AIP atau akumulasi iuran pensiun yang kita kelola dan kita kembangkan. Kecuali ada klaim-klaim khusus dari Kemenkyu yang biasanya dilakukan secara periodik gitu ya. Kemudian juga kita memberikan jaminan kecelakaan kerja, yaitu iuran dari pemberi kerja 0,24% dari Gapok plus JKM 0,72% dari gaji pokok. Mungkin kita bisa next slide. Oke. Nah, berhubungan dengan slide yang pertama tadi gitu ya. Jadi walaupun Taspen ini sudah mengembangkan pelayanan secara digital, tapi faktanya pengajuan klaim pensiun itu baru 35% yang memanfaatkan gitu. Jadi 65%-nya itu masih bersifat, kalau lawannya digital kan analog, dalam hal ini manual gitu. Sehingga itu menjelaskan juga kenapa dari 1.344 karyawan Taspen, 70%-nya itu adalah tenaga di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena faktanya 60% itu masih pengajuan klaim manual, gitu ya. Untuk pembayaran pensiunan, untuk autentifikasinya yang dilakukan setiap bulan, itu baru 58% saja yang memanfaatkan autentifikasi secara digital. Jadi dengan HP tiap bulan kita ngelihat
muka pensiunan, terus ada yang nengok kiri, nengok kanan dan segala macam, itu baru dimanfaatkan oleh 58% oleh peserta pensiunan. Sisanya hampir 42% itu masih melakukan autentifikasi secara manual. Kita paham juga kenapa para pensiunan itu masih percaya yang manual, karena ada ya masih inilah masih gaptek istilahnya, terus takut salah atau takut ketipu gitu ya. Jadi masih ada juga yang melakukan oten secara manual, datang ke kantor-kantor cabang atau kita yang datang ke rumah pensiunan. Next slide. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan khusus menerima pensiun. Jadi ini adalah layanan yang kami berikan bila ada peserta pensiun yang belum melakukan autentifikasi selama 3 bulan in a row. 3 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi ini yang kita datangi untuk yang manual. Terus juga untuk memastikan bahwa janda atau duda pensiunan belum menikah lagi gitu. Jadi itu yang masih dihadapi di lapangan oleh peserta Taspen. Kemudian next slide. Nah, ini adalah pelayanan kami juga. Tadi yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, layanan kunjungan penerima pensiun atau on the spot checking gitu ya. Itu jumlahnya malah kecenderungannya tiap tahun semakin bertambah. Ini manual gitu. Kemudian juga ada rekap administrasi pensiun. Ini lebih kepada kerjaan manual, yaitu pengajuan SK pensiun janda duda yatim piatu, terus penambahan anggota keluarga gitu ya. Kemudian untuk yang laporan surat pengesahan tanda bukti diri ini untuk mengetahui status menerima pensiun itu beneran janda atau gimana gitu. Kalau udah nikah lagi ya udah berarti udah nggak eligible sebagai penerima pensiunan. Kemudian mutasi pensiun itu lebih kepada administratif, yaitu mutasi mitra bayar, mutasi pindah cabang, atau mutasi pindah rumah segala macam. Itu yang masih kita lakukan juga di kantor-kantor cabang. Next slide. Nah, ini adalah penjelasan mengenai milestone inovasi di Taspen. Jadi dari tahun ke tahun kami di Taspen berusaha menyempurnakan pelayanan kami kepada peserta kami gitu ya. Dan ini juga mungkin akan lebih enak kalau di slide berikutnya. Next slide. Nah, di sini terukur bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap layanan Taspen itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan ini dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau tahun 2024 lalu itu dilakukan oleh Merck Plus. Jadi selain itu juga Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat Komisi 11 bisa juga melakukan pengecekan atau wawancara juga dengan Korpri dalam hal ini, karena Korpri lah yang sebenarnya mengerti pelayanan dan gimana sih tingkat kepuasan peserta ini dapat diukur. Ada beberapa parameter yang digunakan dalam pengukuran Customer Satisfaction Index ini. Cuman yang jadi poin besarnya itu adalah 9 poin ini. Jadi ini yang mendasari kenapa CSI kita itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Emang nggak 100%, tapi paling nggak trennya itu tren naik. Next. Nah, untuk melengkapi paparan dari kami, ini adalah kinerja PT Taspen Persero. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dirjen, kita terbagi atas 2 buku. Yang pertama THT, yang kedua AIP. Jadi memang aset kita itu bila digabung itu cukup besar gitu ya. Jadi ambil yang paling terakhir aja. Aset kita itu adalah 149,53 triliun untuk program THT juga KJKM. Dan AIP yang dititipkan kepada Taspen untuk dipupuk itu 250,77 triliun. Nah, kalau kita ngelihat pertumbuhan aset THT itu CAGR-nya itu 2,52%.
AIP 10,43. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa CAGR-nya berbeda nih pertumbuhan asetnya? Karena gini, sebenarnya itu terlihat juga di rasio klaim, terutama di rasio klaim THT. Di tahun 2024, rasio klaim THT itu adalah 257%, gitu ya. Jadi for every dollar that we get, atau Rp1.000 yang kita terima, kita harus bayarkan 2.570 gitu. Jadi antara iuran sama klaim itu berbanding rada jomplang gitu. Dan ditutupnya gimana? Itu ditutupnya pakai hasil investasi sama fee based income atau pendapatan lain-lain gitu. Nah, untuk YOI sendiri tahun lalu yield on investment kami ini 7,68% neto. Jadi kalau dibandingkan dengan yield on investment di market itu agak jauh sih, kita di atas jauh. Kalau di market kita ngelihat sekarang tahun lalu 6,3 sampai 6,5 kita di atasnya. Kemudian yield on investment untuk AIP sendiri adalah 7,24%, juga di atas market gitu ya. Untuk weighting investasi sendiri, kita sebagian besar itu ada di SBN. Kalau Bapak Ibu nanya SBN kita tuh ngasih yield berapa sih gitu ya. Yield SBN sendiri di kita itu cukup tinggi, yaitu 7,24%, dan kebanyakan durasi-durasi yang kita pegang itu durasi-durasi panjang. Jadi artinya bila ada perubahan di makroekonomi, durasi panjang duluan yang biasanya apresiasi harganya lebih bagus. Kalau kita nggak trading pun, paling nggak kita ada accrual kupon tiap 6 bulanan untuk SBN. Mungkin itu next slide-nya. Nah, ini sedikit dari profit and loss di Taspen. Laba corporate kita tahun 2024 ini cukup tebal Bapak Ibu, yaitu adalah 1,2 triliun. Tapi ini asalnya bukan dari gabungan ya, bukan dari THT sama AIP. Hanya dari THT-nya saja, yang jumlah asetnya itu tadi yang saya sebutkan berjumlah 149 triliun gitu. Jadi tally sama YOI-nya. Dan kalau terlihat di tahun 2022 itu ada pendapatan PSL pemberi kerja, yaitu itu sebenarnya adalah piutang dari Taspen kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kemenkyu, yaitu adalah pendapatan PSL pemberi kerja sebesar 22,1 triliun gitu ya. Asalnya dari mana? Asalnya adalah dari perubahan metode perhitungan EBCM menjadi GPV dan penurunan bunga aktuaria gitu. Jadi kalau kita ngelihat trennya, alhamdulillah 2023, 2024 sangat menggembirakan gitu ya. Di tengah-tengah claim ratio yang cukup tinggi, tapi bottom line Taspen insya Allah masih terjaga dan ada di atas RKAP yang kami tetapkan. Mungkin ini slide terakhir ya kalau nggak salah ya. Oke, mungkin sekian paparan dari kami PT Taspen. Terima kasih.